Oke, masih lanjut ini. Oke, kita akan lanjut kepada filsafat. Kalau kita udah masuk ke sini, ini kita hapus. Kita masuk kepada, kalau tadi kita lihat kan, saya tadi menjelaskan bahwa filsafat itu tiga dari peran ini, filosofus, filosof, dan juga filosof ini adalah orang-orang yang berkecimpung, yang menggeluti dunia filsafat. Dan seperti kita ketahui tadi, filosofus ini adalah Socrates sendiri yang menamakan dirinya seorang filosofus sebagai wujud dari dia memprotes terhadap orang kaum terpelajar yang merasa dirinya terpelajar, yang Sophists itu mereka yang dengan simbol kesombongan mereka. Karena yang diinginkan oleh Socrates ialah tentu ia ingin adalah orang-orang yang tersebut adalah orang-orang yang berfilsafat, adalah orang-orang yang mencari dan mempunyai pengetahuan yang luhur. Dan juga tadi kita berbicara soal filsafat, tentu diawali bagaimana filsafat itu muncul. Bagaimana dia bisa muncul, yaitu timbul dari keheranan. Nah, tetapi keheranan itu sendiri tidaklah bisa dikatakan filsafat. Tentunya belum bisa dikatakan filsafat. Dikatakan filsafat agak harus memenuhi persyaratan, yaitu adanya upaya-upaya untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, dan juga tentu rada rasa ingin tahu, ya. Kalau kita lihat keheranan, penasaran, itu sangat sama juga dengan perenungan, ya, perenungan, ya, karena perenungan itu sudah dilakukan oleh zaman Socrates, Demokritus, oleh orang-orang yang Pitagoras. Kalau Anda tahu Pitagoras juga seperti itu juga. Nah, kita lihat juga misalnya filsafat itu juga dia punya upaya dalam mencari dan menyelidiki. Dia juga memiliki perbedaan dengan mengejar ataupun mencintai hal-hal yang lain. Tadi saya katakan bahwa filsafat itu kita tidak mengejar atau mencintai si pemilik daripada kebijaksanaan. Berbeda dengan kekayaan, kecantikan, yang dimana subjeknya adalah orangnya, ya. Tapi kalau filsafat tidak seperti itu. Nah, kalau kita tadi berbicara soal poin-poin ini, menuju kepada yang mempunyai pengetahuan yang luhur dan bijaksana, dan kita tadi bicara soal dua sisi makna keputusan dan pengertian yang mendalam, keputusan yang dinyatakan benar atau baik pun tepat, objektif. Nah, kerajinan, kebenaran pertama kali, pengetahuan yang luas, kebijakan intelektual, pertimbangan yang sehat, kecerdikan yang memutuskan hal-hal yang praktis, ya, itu keutamaan mental yang dan bertanggung jawab terhadap hati nurani. Nah, kalau kita turunkan daripada keadaan nurani, juga berangkat daripada dari poin, semua poin ini, ya, filosof, ya, filosof, ya, tidak akan lepas daripada namanya kegiatan. Jadi filosof, ya, memiliki kegiatan. Ada kegiatan. Kegiatannya tadi yang saya katakan tadi, upaya-upaya tadi
mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan, ya itu supaya dikatakan filsafat, dan sangat objektif. Kegiatan kefilsafatan tentu merenung, yaitu merenung, bukan merenung dalam artian melamun, juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan. Jadi tidak, kegiatan filsafat itu merenung, ya kegiatan filsafat itu merenung tapi bukan bersifat dalam artian bukan melamun. Jadi di sini kegiatannya adalah perenungan, kegiatannya perenungan, kegiatan perenungan segaris, dan kegiatan perenungan ini sendiri tidak sama dengan melamun, tidak sama ya, tidak sama dengan melamun. Nah, juga bukan berpikir, bukan artinya saya buat di sini, bukan berpikir bukan berpikir secara kebetulan, yang bersifat, jadi ada yang bersifat untung-untungan. Kita garis bawahi adalah berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan. Jadi kegiatan berfilsafat itu pertama adalah perenungan, tindakan awal, adanya keheranan, ya, merenung, tetapi bukan merenung dalam arti melamun, dan juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan. Nah, kalau berpikir secara kebetulan beruntung-untungan ini banyak orang, saya lihat banyak orang yang istilahnya kayak apalagi terjun di politik, ya hanya demi kekuasaan, hanya demi sesuatu hal, ya maka orang-orang yang terjun di politik itu berpikir keras, ya, karena ini kejarnya adalah untung-untungan. Untung-untungan di sini adalah berbicara soal karena ingin kekuasaan, ingin jabatan, ingin apa, ya itu namanya bukan filsafat, bukan seorang filsuf yang benar, bukan seorang filosofus, bukan filsuf, bukan filosof, kan. Kita kan tadi bisa melihat daripada kaum yang terpelajar, yang disebut tadi, yang orang-orang terpelajar, yang sofits, yang dengan simbol kesombongan itu kan. Nah, kalau kita melihat sofits tadi, kaum terpelajar, mereka, Socrates ini saya rasa dengan materi-materi yang sebelum saya sampaikan, Socrates ini juga tidak hanya soal mengenai keputusan dan yang lahir yang secara bijaksana yang luhur saja, tetapi bukan hanya soal keputusan pemaknaan dari dua sisi, tetapi lebih mendasar lagi bahwa dia mengomentari, memprotes dari simbol kesombongan ini bisa kita tarik kepada berpikir secara kebetulan atau juga karena melamun, ya, nggak matang, berpikirannya tidak matang, ya. Ini tidak matang, atau ini tidak matang, ini tidak matang. Artinya ini tidak bisa dijadikan sebuah pengetahuan, ya. Lamunan, terus berpikir yang kebetulan untuk untung-untungan, itu bukan menimbulkan pengetahuan, ya. Kalau kita nanti belajar ilmu, hal ini tidak ada dalam rumusan, ya. Jadi
Lamun berpikir secara kebetulan, bersifat untung-untungan. Nah ini yang paling banyak nih yang oleh orang-orang politik di negeri ini yang banyak berpikir secara kebetulan. Kenapa secara kebetulan? Berarti ada rencana ya. Kalau udah dikatakan secara kebetulan berarti dia sudah merencanakan apa yang ingin dia pikirkan. Nah, secara kebetulan itu mengarah kepada hal-hal yang menguntungkan, untung-untungan, bukan maksudnya menguntungkan kepentingan bersama, bukan untuk kebersamaan, bukan untuk masyarakat luas, tetapi hanya untuk kepentingan kelompok, ya, untuk kepentingan dirinya pribadi. Nah itu tidak boleh. Justru filsafat itu harus memiliki faedah yang memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semuanya. Ya. Jadi ini yang harus kita berhati-hati dan ini bisa lari kepada silogisme. Ya. Nah kemudian perenungan kefilsafat merupakan percobaan